Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi faddalana bini'amil islami wal imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ka'batil arwahi wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal jah. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli lal ma'rifati wal ilmi. Allahumma asturna ya sattar sitrikal jamil. Allahumma jammilna bi sifatikal aliyah wa bin nuril muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berkah Allah, alhamdulillah setelah berapa bulan? Ya, 2 bulan ya. Ya, kayaknya belum lama-lama banget ya. Salah satu majelis ini jauhnya nanggung, paling nanggung. Dibilang jauh, nggak jauh banget, lebih deket, muter-muter ya. Ya. Pasti berangkat jam 5 atau setengah 6, nyampainya ya Isya. Saya nyampainya Isya. Tapi kalau kulihal hati saya senang. Ngajar hikam itu kalau hati nggak nyaman, nggak bisa. Karena dia bukan kitab hafalan. Dia kitab zauq, kitab rasa, yang mesti dimulai dari rasa yang nyaman. Ya. Semoga pengurusnya diberkahi oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kita walaupun tadi sudah baca surah Al-Fatihah, mari kita buka kajian ini dengan baca Al-Fatihah lagi. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pengarang kitab ini Sayyidi Syekh Ibn Athaillah Skandari Asy-Syadzili dan para sahadah sufiyah, sadatina al-qadiriyah wa naqsyabandiyah wa syadziliyah wa tijaniyah wa samaniyah wa rifa'iyah wa kulli man ittasala ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi min bismillah. Ya kan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke hikam yang 40 berapa di situ? Kalau saya bawa kitab yang lain lagi. Ini syarah hikam Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim Al-Misri Al-Maliki, dikenal dengan Al-Khatib Al-Waziri. Dia wafatnya 891, generasi kedua setelah Imam Ibnu Athaillah. Kalau Ibnu Athaillah itu wafatnya 709. Oh, dia berarti generasi ketiga lah ya. Kalau dia 709, pensyarah ini 891. Kira-kira sezaman dengan Imam Ibn Hajar ya. Ibn Hajar al-Asqalani ya. Baik, apa kata Imam Athaillah Skandari? Beliau berkalam, Bismillahirrahmanirrahim, qal illam tuhsin dhannaka bihi liajli husni wasfihi wa hassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak wa hal awwadaka illa hasanan wa hal asda illa ilaika illa minana. Suaranya jelas? Apa kurang? Tolong dikencengin Pak Operator. Atau begitu? Itu kan? Ini nggak bisa dikencengin. Oke. Illam tuhsin, lebih sahih ya saya. Illam tuhsin, jika lam tuhsin, engkau membaguskan zannaka, persepsimu, keyakinanmu, bihi, terhadapnya. Jadi bi itu tidak selalu diartikan dengan, jika bisa diartikan terhadapnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'ajli husni wasfihi,
karena Allah memang sifatnya sempurna, karena Allah memang zatnya sangat sempurna. Jadi kalau kita tidak bisa mengkondisikan hati bahwa Allah itu maha sempurna, maha baik, fahassin zannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak. Maka hassin, baguskanlah, baikkanlah zanmu, persepsimu, pandanganmu terhadap Allah, karena dia telah banyak berbuat baik kepadamu. Ya, liwujudi muamalatihi ma'ak, karena adanya kebaikan-kebaikan Allah yang Allah alirkan kepadamu. Ini untuk orang-orang yang merasa lagi gabut, ya, lagi berpikir, kenapa saya begini? Kenapa hidup saya begini? Kenapa nasib saya begini? Orang-orang yang berpikir begitu, ya, coba mulai diriset pikirannya. Ya, itu pikirannya pikiran kotor. Ya, kurang ta'awuz itu. Ya, kurang apa? Ta'awuz itu bahasanya pakai billah, bukan? Ya, a'udzu billah. Kalau tidak sanggup a'udzubillah, maka masuk masjid. Masuk masjid salah satu doanya, a'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bisa diulang? A'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi ada macam-macam tuh baca ta'awuz. Sebenarnya ta'awuz a'udzubillah itu ta'awuz level tinggi, karena orang langsung berlindung dengan Allah zatnya. Tapi untuk masuk masjid karena kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang, ujiannya berat, maka berlindunglah dengan wajah kebaikannya, wajah kemurahannya. Wajah kemurahan itu gini, orang buruk kepada kita, kita baik sama dia. Orang jahat sama kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Itu namanya karim. A'udzu biwajhikal karim. Aku berlindung, berserah diri kembali kepada Allah dengan wajahnya yang karim. Wajah itu objek yang dipandang. Wajahnya yang mulia, wajahnya yang pemurah. Maka ketika orang masuk masjid baca ini, insya Allah dia melihat orang auranya positif. Dia melihat orang itu positif. Kalau nggak negatif, ya beda nih, kurang jingkrang nih. Tasbih nih, sufi nih ya. Penyembah kubur nih. Ya. Melihat orang tuh kayaknya sensi. Wah, jenggotnya kurang panjang nih. Nyukur jenggot nih. Ya. Jadi selalu perhatikan keburukan orang, itu tanda ta'awuznya belum beres. Jadi ilmu ta'awuz akan membuat orang berpersepsi baik. Jadi kenapa ada orang-orang yang mengajarkan keburukan-keburukan seperti itu, ya persepsinya kurang oke. Ya. Kok suaranya nggak sebagus yang tadi, Pak? Rewel ya. Hikam ini mengajarkan bahwa ada dua tingkatan hamba dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua jenis hamba. Satu orang awam. Orang awam itu tidak bisa memahami Allah sebagaimana Allah itu sendiri. Dan apa adanya Allah. Itu orang awam. Orang awam itu butuh bukti. Orang awam itu perlu mahir. Makanya suka nantang-nantang Allah. Itu orang awam tuh. Itu sebabnya Nabi mengatakan jangan sering-sering bernazar. Karena nazar itu nantang Allah. Kalau bener nih kalau goal nih, proyek saya nih, saya akan mengasih makan anak yatim 1000. Jadi kalau dia nggak pernah jebol itu, nggak pernah bagus, sukses, dia nggak pernah ngasih makan anak yatim.
Kalau anak saya masuk universitas yang saya mau, saya puasa 3 hari. 3 hari doang nantang-nantang Allah. Itu nazar, bagi orang awam itu bagus. Tapi bagi orang yang kenal Allah, itu bad, itu buruk. Kenapa? Karena dia memahami Allah itu mesti pakai syarat. Sedangkan Allah memberi dia nggak pernah bersyarat. Coba Allah ngasih syarat, saya kasih kamu udara, kamu harus begini, kan nggak begitu. Coba lihat banyak hari ini orang-orang tidak mengenal Allah, tidak nyembah Allah, dibiarin hidup, dibiarin menikmati alam semesta. Bahkan mungkin mereka akses dunia yang paling bagus hari ini, dibiarin sama Allah. Ya. Nah, mau sampai kapan kita kepada Allah itu masih awam? Ya, masih berpikir ala awam. Walaupun ala awam ini masih lebih baik daripada orang kafir. Tapi mau sampai kapan Bapak Ibu? Cukuplah nggak bisa bahasa Arab, cukuplah nggak bisa baca kitab kundul bahasa teks Arab seperti ini, ya. Tapi harap bisa membaca bahasa Allah di dalam kalbu kita. Jadi kalau nggak bisa membaca Arab ini, karena Al-Quran diturunkan bahasa Arab, ilmu-ilmu kebanyakan diturunkan dalam bahasa Arab, sekarang pahami bahasa Allah yang universal masuk ke dalam kalbu. Ya. Makanya kadang-kadang sifat ini, gaya Allah seperti ini, itu Allah tajallikan, manifestkan kepada beberapa syekh, mursyid-mursyid. Disitulah sang murid diuji. Murid diuji, contoh murid diuji. Ini baru ke guru, belum kepada Allah. Ini kalau dia ini wali Allah, pasti dia manggil nama saya. Ada kan murid begitu ngomong? Ini kalau dia wali Allah, pasti dia salam nama saya. Kalau dia wali Allah, pasti dia tahu isi hati saya. Itu murid awam. Itu murid awam. Murid egois. Tapi kalau dalam bahasa adab itu murid kurang ajar. Masa gurunya jadi wali harus salam sama dia? Ya, masa gurunya jadi wali urusannya dengan kalbu dia? Ya. Tapi guru harus bersabar dengan murid begitu. Ya. Ketemu nggak yang begitu? Atau pernah mengalami begitu? Atau pernah mendengar orang ngomong begitu? Pernah dengar ya? Saya sering dengar. Oh, kalau si fulan itu wali, pasti dia sowan ke rumah saya. Masya Allah. Ya. Kurang ajar tuh bahasa kita aja ya. Keluar jangan ya. Walaupun hasilnya begitu. Jadi jangankan kepada Allah, ke gurunya dia kurang ajar, ke ulama dia kurang ajar, ke waliullah dia kurang ajar. Nah, dan itu banyak hari ini. Orang-orang menjadikan standar kewalian itu dirinya. Ya. Nah, hati-hati di bab ini. Di bab ini banyak orang kemudian mengira dia sudah sangat islami, padahal masih jauh dari nur keislaman. Ya. Makanya nanti kalau baca, alhamdulillah Pak, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Tambahin nikmat ihsan. Karena Islam, iman, dan ihsan. Ini bab ihsan. Ini bab ihsan. Jadi ada orang, kata Imam Athaillah ini, dia berbaik sangka kepada Allah tergantung nikmat yang dia terima. Tergantung rezeki yang dia terima. Ini level awam. Ya. Ada level kedua. Level kedua ini yang disebut khawas. Level khawas ini yaitu mereka yang memahami Allah sesuai dengan yang Allah mau. Jadi dia memahami Allah itu sempurna, Allah itu baik bukan berdasarkan kebaikan Allah kepada dia. Karena bagi dia Allah itu sudah sangat baik. Ya.
Nah, namun kalau belum sanggup yang kedua menjadi khawas, ya minimal yang pertama lah. Nah, inilah yang disebut oleh Imam Ghazali, ada orang yang syukur kepada nikmat, ada yang syukur kepada sang pemberi nikmat. Ada orang yang mencari nikmat berzikir, ada orang yang ingin mengenal siapa yang dizikirkan. Kalau cari nikmat zikir, itulah sebabnya banyak orang pindah-pindah cari guru. Bukan nambah guru, tapi pindah guru, beda ya. Bukan nambah tarekat, tapi dia pindah-pindah tarekat, itu beda. Orang yang pindah-pindah tarekat berarti ada masalah dia dengan sebelumnya. Tapi kalau orang yang ingin menambah tarekat, itu mungkin dia ingin mencari pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan itu tidak masalah, malah bagus, ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang hanya syukur nikmat, syukur kepada nikmat, nikmat berkurang, syukurnya berkurang. Syukurnya berkurang. Tapi kalau sudah mengenal Allah, nikmat bertambah ataupun berkurang itu hanya persepsi awam. Sebenarnya tidak ada nikmat yang berkurang. Wallahi demi Allah, setiap detik itu nikmat bertambah. Namun sang hamba selalu berprasangka kepada Allah karena syaitan selalu memberi dia was-was. Seandainya syaitan tidak ada, nafsu dia itu sendiri sudah bodoh. Nafsu itu senangnya diberi nikmat aja. Jadi kita sesat tuh nggak perlu syaitan. Cukup kita punya nafsu, itu sudah bisa sesat. Jadi jangan salahkan syaitan juga. Ya, itu sebabnya di bulan Ramadan ketika syaitan dibelenggu, wasulsilatis syayatin, wasuffidatis syayatin, dua riwayat, dua versi di Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kenapa ada orang maksiat? Kan begitu pertanyaan anak-anak awam yang kritis. Ya, jawabannya sederhana. Orang tuh maksiat gak perlu syaitan. Orang tuh maksiat cukup dia ngikuti hawa nafsunya. Ya, wattaba'a hawa. Cukup dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa itu kecenderungan gelap dalam diri, dan kita punya semua. Saya punya, yang hadir di depan saya juga punya. Walaupun sholat 1000 rakaat setiap hari, tetap antum punya. Ya, itu gak bisa dihilangkan. Dia mesti ada dalam diri ini. Kalau gak ada, saya curiga Anda bukan orang. Ya. Mungkin sudah mayat hidup kali. Nah, apa ciri-cirinya, indikator kalau orang sudah naik dari awam kepada khawas? Mau tahu? Ya, itmi'nanul qulub indan nawazil wal masaib. Itu kalau di bahasa Arab kan ya, kalau diterjemahin apa ya? Hati tetap tenang, bukan jiwa. Hati tetap tenang meskipun terjadi goncangan dunia, meskipun terjadi ujian dan musibah. Ya. Kalau teman kita diomongin orang, oh kita bisa nguatin dia. Coba antum diomongin orang, gelisah gak? Ya, ngomong Isam sebelah sini. Isamnya duduk sini. Kenapa hati yang khawas ini bisa tenang meskipun sedang diuji? Ujian itu kan di Quran surat Al-Baqarah itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar. Itu aja. Ujian itu apa aja berarti? Walanabluwannakum, kami akan uji, kami akan benturkan orang dengan apa aja? Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa khauf dulu. Khauf itu psikis. Itu sebabnya banyak orang gagal di sini. Itulah yang membuat orang stres, dan itulah awal dari bunuh diri. Itu awal dari gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu di Quran itu bagian dari ujian. Jadi jiwanya diganggu kan begitu. Ya, khauf.
Khauf ini ada asbabnya. Contoh, kalau mahasiswa biasanya nilainya nggak bagus. Kalau anak-anak ini sekarang anak-anak banyak yang mau masuk kuliah, tapi nggak keterima di universitas favorit dia. Itu gorsahnya bukan main. Tenang ya, yang baru tamat SMA, pesantren, SMK, tenang. Sukses hidupmu di masa depan bukan dari kampusmu yang keren. Orang sukses itu bukan dari kampus yang keren. Orang sukses itu dia sudah mampu mengelola dirinya ketika ada masalah walaupun kecil. Masalah pertama, orang yang baru tamat SMK, SMA ini yang anak-anaknya, ini bapak ibunya kadang yang ribut. Sampai menguap-nguap orang di kampus kan aneh. Itu otak apa itu? Otak orba itu ya. Ternyata setelah reformasi, korupsi ini lebih parah lagi. Kita ganti aja otak reformasi ente ini ya. Hari ini suap itu tambah parah. Korupsi itu kalau dulu berjamaah, kalau sekarang korupsinya kuat-kuatan. KPK-nya tambah kuat, bagian yang ini tambah kuat juga. Kalau urusannya masuk kampus atau masuk sekolah favorit sudah mulai begitu, anak mau jadi apa? Ya. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita sudah kita ajarkan nggak benar. Itu nggak benar begitu. Walaupun saya udah nggak tahu kok. Itu kegagalan pertama anak remaja ketika masuk dunia kampus. Ya. Coba tanya orang-orang hebat yang masyhur itu, ya, baik dia di pemerintahan atau artis kayak atau ustadz, di mana sekolahnya? Ya, coba yang masyhur beberapa tahun lalu, ya, yang luar biasa ngajar hikam juga sampai hari ini beliau masih kuat, ya. Pak Agim, emang di pesantrenan, emang dia tamatan UIN, emang dia tamatan Azhar, emang dia enggak pesantren, ngalong doang beliau. Tapi Allah jika ingin mengangkat orang, urusan dia. Ahli zikir, Ustaz Arifin Ilham, apakah dia tamatan Yaman? Tamatan UIN? Pesantren apa dia? Pesantren bentar dikeluarin pesantrennya. Saya kenal sama guru yang ngeluarinnya. Tapi jika Allah ingin mengangkat seseorang, dia angkat kok. Yang sempat masyhur tapi sekarang sedang diuji Allah juga, Ustadz Yusuf Mansur. DO Pak, tapi kemudian ditarik lagi sama kampus, dikasih juga S1-nya. Allah kalau mau nggak perlu pakai kampus apa-apa, malah kampus yang minta. Ya 1-2 ada, ya belakangan aja kan baru muncul UAS, ya tamatan Timur Tengah ya. Sebelumnya kan jarang. Nah, termasuk Mahfud MD Pak sekarang, emang dia tamatan Amerika? Enggak. Jokowi orang Prabowo yang ini, Anies yang luar ya. Anies Amerika ya? Pernah di Amerika dia? Ya, bener ya? Ganjar mana? Megawati enggak tuh ya. Jadi orang-orang itu kalau Allah ingin angkat nggak perlu kampus keren, dia hanya keren. Jadi dalam rumus kita, al-ilmu laisa bil makan. Ilmu itu bukan kamu tempat kuliahnya di mana. Ilmu itu bil himmah al-aliyah. Ilmu itu tergantung himmahnya tinggi. Apa arti himmah? Kesemangatan dan kesungguhan. Ya, ini terlepas kita pro kontra dengan orang-orang tadi. Mungkin ada yang nggak senang dengan fulan itu lain cerita. Tapi mereka di dunianya sudah sukses. Di dunia yang mereka mau, ya. Saya yakin juga nih banyak nih bapak-bapak ini yang kerjaannya nggak cocok sama kuliahnya. Yang senyum-senyum tuh kayaknya soleh itu ya. Ya. Kalau saya masih nyambung lah ya. Saya masih nyambung Pak. Saya kuliah usuluddin. S1 S2 bahasnya usuluddin. S1 saya ada lagi ya mengambil hadis. Ngambil lagi daurah dirasah Islamiyah. Masih nyambung saya ngajar begini di kampus saya juga ngajarnya nggak jauh beda. Ya. Jadi saya lurus-lurus aja lah. Tapi yang nggak lurus ini banyak nih wajahnya nih.
yang pekerjaannya nggak sesuai dengan kuliahnya. Ternyata di Eropa pun sendiri hasil survei hanya 20 ilmu kampus yang kepake di dunia real. Jadi nggak usah sedih-sedih amat remaja ya, sampaikan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita yang sedang berjuang di kampus-kampus. Ya. Jadi apa ciri-ciri indikator kalau seorang sudah khawas? Apa indikatornya? Jiwanya, apa kalbunya tetap tenang meskipun sedang diuji. Kenapa dia tenang? Karena dia faham yang menguji dia adalah Allah yang Maha Sempurna, maka ujiannya bukan untuk menghina dia, tapi ujiannya untuk mengangkat dia. Ujiannya pasti untuk mendewasakan dia. Huwal wathiq bil maula fil akhirati kama fil aula. Ya. Orang ini percaya kepada Allah, percaya bahwa yang menguji dia nggak mungkin menghancurkan dia. Nah, namun siapa yang belum sanggup, ya sudah. Jika engkau tidak mau memahami Allah, bahwa dia punya sifat yang maha sempurna, zatnya sempurna, maka ingat-ingat saja semua kebaikan-kebaikannya sedari kecil sampai hari ini. Ya. Nah, sering kita dengar ayat surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an taqrahu syai'an, ya, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu sedangkan di sisi Allah wa huwa khairul lakum, tapi di sisi Allah baik. Nah, ini makomnya ahlul khawas. Ahlul khawas faham bahwa ini baik. Kira-kira kalau Allah bilang baik, percaya nggak? Terus kenapa masih ngeluh kalau ada masalah? Kenapa masih ngeluh? Lupa gitu ya. Nah, maka istighfar antum sekarang harus naik. Bukan lagi hanya istighfar mata, itu standar. Itu istighfar kita harian. Naik level. Mengistighfarkan, memintakan kepada Allah ampunan dari salah cara bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya su'ul adab ma'allah, buruk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma faza bil lawahiq illa man haza as-sawabiq, begitu kata Imam Syamsuddin Al-Maliki. Ya. Kita masuk ke hikmah berikut. Al-ajab kullal ajab, sungguh mengherankan. Ya. Mimman yuhrubu mimman la fikaka lahu minhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Surah Al-Hajj ayat 46. Ini mulai musim pemilihan umum. Ya. Kalau di Malaysia apa? Pemilihan raya apa? Kalau di Brunei enggak ada pemilihan ya? Enggak ada ya? Oh ya, enggak ada ya. Kerajaan ya, kesultanan ya. Al-ajab kullal ajab, sungguh aneh, sungguh mengherankan. Mimman yahrubu, terhadap orang yang lari, mimma la finkaka lahu minhu, daripada zat yang tidak akan pernah lepas dari dia. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal bersamanya. Ya. Contoh sederhana gini, kita melihat orang dia kerja di, misalnya nih, ini otak awam nih ya, ini konsep awam. Ada orang kerja PNS. PNS itu kan pensiunnya ada, benar nggak? Terus ada orang pensiun dini. Apa kata tetangganya? Ini orang aneh. Masa udah keterima PNS? Ya, pegawai negeri. Lalu keluar. Sekarang jadi pegawai swasta atau jualan. Itu nggak tetangga ngomongnya? Orang tua aja ngomong begitu. Ya,
Ibu saya dulu sebelum meninggal ngomong, kamu jadi PNS lah nak. Ya, biar nanti punya pensiunan kayak bapakmu. Saya bilang, maaf mah, kalau jadi kayak bapak nggak mau. Ya, pensiunannya kecil gitu. Ketawa dia. Akhirnya saya nggak jadi PNS nggak apa-apa. Saya doakan adik saya jadi PNS, bener Pak, alhamdulillah jadi PNS adik saya. Ya. Sulit juga tuh nolak, karena ibu yang nyuruh. Konsep ibu kan awam. Ibu kita nggak mau kita hidup susah. Bagi beliau, kalau hidup yang enak tuh PNS. Maklum di daerah. Mungkin di Jakarta masih begitu. Kalau ada orang keluar, nah saya dulu ngajar di kampus umum. Tapi saya nggak mau tetap juga ya, walaupun kemudian ditawar-tawarkan dan ada sempat keinginan mau, alhamdulillah tertariknya ke tempat yang lain. Keluar dari UIN, itu senior saya ngomong, kamu kenapa keluar dari UIN? Kan nggak keren dari universitas negeri ke swasta, mirip-mirip begitulah. Ya, saya jawabnya apa? Keren itu kata orang atau kata dirimu? Kalau saya bahagia, kamu mau apa? Saya bilang gitu aja. Langsung. Kalau saya bahagia, saya tenang terus, kamu mau apa? Ya. Jadi kerjaan itu masalah bahagia nggak bahagia sebenarnya. Ya. Cuma ada orang yang bertahan dengan ketidakbahagiaan, yang penting dompetnya ya, ada tiap bulan. Nah itu bagi saya orang-orang yang tidak idealis. Cuma orang begitu banyak. Orang begitu banyak. Namun ingat, perubahan tidak terjadi pada orang-orang begini. Perubahan itu terjadi pada orang yang khawas. Orang yang mencari kebahagiaan hakiki. Ya. Saya ngantor Pak. Kenapa ngantor saya? Berangkat pagi, pulang. Mau pulang jam 5 ya enak, temen pulang jam 6. Ya udah jam 6 aja pulang. Pulang ke rumah udah capek. Mau tidur itu gelisah. Kenapa gelisah? Besok ngantor lagi. Bangun tidur bukan baca doa. Alhamdulillah ahyana. Ya Allah. Jam 8 berangkat lagi. Begitulah tiap hari. Karena saya tidak mencintai pekerjaan saya, Bang, ya. Itu salah kita juga. Akhir tersiksa. Setahun itu saya opname 3 kali. Kira-kira bahagia nggak tuh orang? Ya gaji naik terus, hati nggak bahagia. Karena itu bukan diri saya. Cuma salah juga dulu lagi zikir malam hari, karena saya dulu suka khotam khojakan, baca kulhu malam itu kalau sendiri aja. Kulhu itu kan 1001 bacanya, ini baca sendiri. Dulu seneng sekali baca itu. Terbersit lah di satu malam, ya Allah, pengen juga coba ngeliat kayak temen tuh berangkat pagi pulang sore gitu. Ternyata terbersit begitu, bahaya. Bener, besok ambil khutbah, ada orang nawarin masuk kantor Pak. Hati bersihkan hatimu ya. Al-ajab kullal ajab, sungguh aneh orang yang meninggalkan perhatian Allah yang selalu ada kepadanya, orang yang meninggalkan kasih sayang Allah yang selalu tidak akan pernah terpisah darinya, lalu mencari perhatian yang tidak pernah kekal bersamanya. Ya. Nah, tadi kan bab dunia, sekarang masuk ke bab rohani. Masuk bab rohani. Antum belajar ilmu ma'rifatullah, belajar zikir. Terus dengan orang ngaji hikam nih, lu ngaji hikam bro, nggak salah gue lihat. Ada yang ngomong gitu nggak? Ya, lu bertobat. Ada yang ngomong gitu Pak. Ya. Teman kita, Dr. Falah, ya dari Buton, dulu baca hikam, kita muzakarah hikam. Dia beli kitab hikam lah ke toko kitab. Ternyata itu teman yang jualan. Temannya bingung, lu ngaji hikam, Falah. Lu kenapa emang? Kalau begini lo harus masuk masjid 15 menit sebelum azan. Jadi bagi mereka ngaji hikam itu momok sesuatu yang aneh. Padahal lebih mulia hikam atau Al-Quran? Al-Quran lebih mulia hikam atau kitab hadis? Kitab hadis. Kenapa orang terlalu berlebihan dengan hikam? Ya. Kenapa orang kalau masuk ngaji tafsir nggak begitu ngomong? Ente ngaji tafsir harus setengah jam semua azan tuh masuk masjid. Maksudnya kan begitu ya? Karena kitab Al-Quran muqaddas, suci, sedangkan ini nggak suci. Ya. Nah, kita sering
lari daripada perhatian Allah yang maha sempurna, lalu mencari keridhaan yang tidak sempurna. Ya, akhirnya karena ngomongan begitu nggak mau ngaji di Hikam, nggak mau lagi ngaji kepada Syekh Fulan. Ya, si Anu diomongin orang, si Anu disesatin orang, si Anu dianggap tarikatnya aneh, misalnya gitu. Padahal dia sudah merasakan nikmatnya belajar zikir, belajar makrifat kepada orang itu. Cuma karena malu dan takut diomongin orang. Nah, padahal omongan orang itu hari ini dia ngomong, besok mungkin beda. Ini saya udah ketemu banyak orang Pak, di belakang ngomongin saya. Kalau ketemu cium tangan. Aneh gak tuh? Kita kan jadi bingung, ini orang bener gak ngomongin aku nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Imam Nawawi menukil satu ayat surah Al-Hajj ayat 46, innaha la ta'mal absar. Orang ini bukanlah buta mata, tapi ta'mal qulub, dia buta hati, allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya, ya. Maka Imam Al-Khatib Al-Waziri mengatakan, ya ajaban li'aqilin haraba min maulah wa ghafilin aqba ala syahwatihi wa taba' hawa. Ya. Sungguh aneh orang yang berakal, katanya berakal, tapi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Ya. Lalu dia mengikuti syahwatnya dan hawa nafsunya, atau kata orang, kira-kira begitu, ya. Saya mau tanya lagi Pak, jadi bahagia itu kata hati kita atau kata orang? Nah, kalau masih mengikuti kata orang, itu disebut syirik khafi. Nanti kata orang apa? Gitu. Masih begitu nggak kalau ngaji? Masih begitu nggak hidup sehari-hari? Nanti kata orang apa? Kalau aku ngaji begini, kalau aku kerja begini, kalau aku begini. Ya. Nah, orang-orang seperti ini masih ada syirkun khafi fi qalbih. Ada syirik tersembunyi di hatinya, ya. Makanya dunia nggak bisa dia ubah, tapi dia diubah dunia. Kata orang itu kan dunia. Ya. Ikuti kebahagiaan hati. Tolong bedakan, ini bukan kebahagiaan versi was-was jiwa, tapi ini hati yang paling dalam. Ya. Jangan pakai hikam untuk membenarkan ya perilaku-perilaku menyimpang, ya. Karena hari ini ada juga orang yang begitu untuk perilaku yang menyimpang, ya. Ini yang lagi ramai beritanya, persoalan LGBT, ya. LGBT itu semua agama menolak. Agama dahulu sekarang sama. Tapi satu yang saya ingatkan Bapak Ibu, kita nggak boleh benci orangnya. Karena orang itu sendiri juga bingung sama dirinya. Dia juga bingung sama dirinya Pak. Maka seharusnya kita membina mereka, bukan menghina mereka. Ya, itu juga sikap saya terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sesat oleh tirani majelis apa gitu, ya. Ini karena sekarang ini orang kalau di stigma sesat, di stigma itu berbahaya, ya. Dan itu kezaliman, tirani fatwa. Hati-hati. Ya. Kita kalau nggak cocok, seharusnya kalau ulama-ulama yang Rabbani itu, kata Ibnu Abbas, yang mengajarkan yang kecil sebelum yang besar. Sebelum dia sesatkan, ya datang dululah. Ya bina dulu. Orang gak mau dibina, baru kemudian difatwakan sesat. Hari ini lagi ramai kan masalah kelompok ini, kelompok itu, ya. Ya lama-lama kita gaji hikam ini bisa disebut sesat juga sama mereka, ya. Terserah mereka lah, ya. Jangan ikutin apa kata orang, ikuti aja batinnya, ya. Ikuti batinnya. La tarhal, hikam berikut, saya masih 8:30, ya. La tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau hanya berpindah dari alam kepada alam, dari pandangan makhluk ke makhluk yang lain, ya. Bergantung dari syekh fulan ke syekh fulan.
kata dia, rasa dia, makom dia. Kapan engkau punya makom? Ya. Pengalaman orang itu, pengalaman dia. Kapan engkau punya pengalaman? Ya. Fatakuna kahimarir raha yasiru walladhi irtahal ilaihi huwa alladhi irtahal anhu. Seperti himar, dulu ada himar ini keldai, dia untuk ada alat apa namanya itu Bu ya, yang muter gitu, kayak kincir, tapi dia untuk mengaduk apa gitu. Si himar ini ngerasa sudah jauh, udah kelelahan, lidahnya udah keluar, menjulur. Ternyata dia cuma berputar dari titik A kembali ke titik A. Kenapa disebut himar? Karena di Quran, jadi Ibnu Athaillah ini secara balaghah mengambil istilah himar dari Quran. Di Quran kan ada ungkapan himar, kal himar yahmilu asfara. Ahli kitab itu memikul kita Alkitab seperti himar. Himar itu dulu kendaraan. Lucu Pak, kalau saya waktu ziarah ke Uzbek tuh anak-anak kecil biasa pulang dari sekolah dia ngambil rumput, itu dia naik himar, dan lucu emang. Rasulullah punya himar, ya. Nah himar ini simbol dari binatang yang dungu gitu. Padahal dia nggak dungu, emang dia binatang kan semuanya nggak sekolah. Jadi sama aja himar sama kuda itu sama aja sebenarnya. Cuma bentuknya itu kayak dungu gitu. Maka dijadikan simbol dalam bahasa Arab tentang sesuatu yang dungu, gampang diperdaya, itu himar. Ya. Dia sudah muter, lelahnya bukan udah kelelahan, ya. Tapi ternyata si himar berpindah dari satu titik balik ke titik yang sama. Ya. Walakin irhal minal akwan ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Hendaklah engkau rehlah itu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia. Rehlah itu berjalanlah engkau. Berangkatlah engkau dari persepsi makhluk kepada persepsi Khalik. Dari nikmat kepada pemberi nikmat. Otak kita ini kan materai semua. Ya. Ustadz aja materai, Pak. Apa ciri ustadz materai? Kalau honornya kecil dia nggak mau datang. Ya, serius. Itu ustadz. Itu manusiawi, ustadz kan manusia. Alasannya dia punya anak, punya istri, dan istri-istri. Ya. Apalagi istrinya lebih dari satu, ya berat itu. Untuk menerima masjid Nikmah Japos ini berat ya. Tapi ada, kalau orang yang mengikuti Al-Mukawwin Allah, ada satu kelezatan rohani dalam mengajar, seperti Bapak, Ibu merasakan kenikmatan waktu mendengar. Ini yang dikatakan dalam hadis Nabi, ya, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih, ya. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Orang alim yang ngajar dan muridnya itu syarikan, bersamaan menikmati ajr. Al-ajr balasan. Orang awam mengira al-ajr ini balasan angka-angka. Tapi al-ajr indal khawas lazzatul musyahadah, lazzatul muraqabah, lazzatul ihsan, lazzatul ma'rifah. Ya, al-ajr pahala bagi orang-orang yang khawas. Itu lezatnya mencicipi kalimat-kalimat hikam. Saya mau tanya, benar gak asik Pak dengar hikam? Asik, bener asik. Paham gak paham asik aja lah. Seru aja ya. Paling cuma 1-2 yang ngantuk. Itu pun ngantuknya karena emang nyaman gitu. Ya, kegeeran ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kalau syukur nikmat, coba berangkat naik makom dari mensyukuri nikmat, sekarang mensyukuri yang memberi nikmat. Kalau kita mensyukuri yang memberi nikmat, kecil rasanya besar. Kecil rasanya besar. Apalagi besar rasanya kecil. Rasanya lebih besar lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mulai ngantuk nih Pak ya. Ada satu riwayat
Imam Ghazali dibully karena riwayat ini, karena beliau menukil riwayat ini. Ya. Aktsaru ahlil jannah al-bul. Kebanyakan ahli sorga itu al-bul. Bul itu terjemahnya apa Bu ya? Al-ghafil an syarril matbu' alal khair. Ya. Humul ladzina ghalabat alaihim salamatus sudur husnul dzan bin nas. Orang kalau kita sebut dablek, tahu dablek? Orang ya disakitin, dia cuek aja, diejek, dihina, dia muka datar aja tuh. Ada orang begitu gak? Ya, dia dihina orang, dia santai aja, ya. Santai. Ada orang begitu? Itu bul namanya. Jamak dari abliha. Imam Ghazali dibully oleh seorang dosen saya. Dosen saya ini baca kitab Ihya tapi nggak berguru, baca sendiri. Ya, tamatan Timur Tengah juga, makanya kita hajar terus. Kalau debat tuh saya betul-betul dulu hobi. 2 jam itu kita aja ngomong berdua Pak. Yang lain cuma pindah kepala dong. Gini dong. Dosen, Arosi dosen gitu aja. Ya, salah satunya hadis ini. Kebanyakan ahli surga al-bul. Apa nih Ghazali katanya? Al-Ghazali ini. Allahumma shalli. Ini salat apa nih Pak? Al-Isya' ats-tsani wal tsalits? Ya, kebanyakan orang masuk surga, ahli surga itu orang yang dia cuek bebek dengan keburukan orang lain. Itu maksudnya. Orang-orang yang salamatus sadr. Bukan orang bodoh, tapi orang yang masa bodoh dengan kata-kata orang-orang di dunia, itu disebut dengan al-bul atau abliha. Bukan orang bodoh seperti yang dipahami si dosen itu. Kita jelasin dia nggak percaya Pak, karena yang ngomong anak S1. Ya. Waktu saya mau mengajukan skripsi Pak, ya, kepala ininya ngomong ini, apa kepala kaprodinya. Mungkin dia masih hidup Pak. Apa katanya? Kamu itu kalau pakai buku terjemahan, tulis dong terjemahan. Ini makanan gua nih. Kuliah kitab Pak, saya biasa kalau awal-awal dulu kuliah, kita bawa kitab itu begini. Tapi pas udah tahu adabnya, semester 6 dan 7 saya bawa tas. Di tas saya itu ada kitab bahasa Arab 2, 1 bahasa Inggris, selalu begitu. Saya keluarkanlah 1 kitab bahasa Arab, Pak ini kitabnya. Bapak baca judulnya. Gitu. Mukanya langsung merah Pak. Oh ya sudah, berarti kamu beneran baca kitabnya. Gitu. Ya, kita dihina begitu sama orang seneng banget. Jadi dari dahulu sudah biasa dihina orang. Ya, pas dihina kita tambah naik gitu. Dulu biasanya begitu ya. Tambah naik ininya, kegeliannya, tambah geli gitu sama orang. Alhamdulillah geli itu sudah mulai hilang Pak. Maka kalau di debat orang juga jarang nanggepin ya. Nah Bapak Ibu yang bukan Allah, irhal minal akwan. Ini sebuah kaidah yang penting sekali. Irhal minal akwan ilal mukawwin. Hendaklah kamu tinggalkan persepsi makhluk, berangkatlah kepada persepsi Khalik, pencipta. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasannya ujungnya kamu akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gak usah khawatir. Ya. Orang kalau punya bakat, dia dihina se-Indonesia, bakatnya gak akan hilang. Kecuali dia tinggal di Korea, mungkin bunuh diri besok. Di Indonesia, orang bul ini banyak. Ya, dia dihina se-Indonesia, tapi dia punya bakat. Sampai sekarang orangnya masih bertahan. Ada yang dihina karena dosa, ada yang dihina karena salah, ada yang dihina karena bahasanya kurang bagus. Tapi dia punya soft skill yang gak bisa dihancurkan dengan hinaan. Sampai hari ini orangnya dinikmati. Ya. Jadi yang harus kita rawat dalam kolbu apa? Anugerah Allah yang maha latif, yang maha lembut itu, yang sangat soft, sangat lembut di dalam diri ini yang mesti dilatih kehalusannya itu. Ya. Maka saya menyarankan setiap hari jangan lupa zikir ya latif, ya latif, ya latif 129 kali pagi dan sore. Kalau nggak sempat pagi ya sore. Afdolnya pagi dan sore. Ya. Ini diijazahkan oleh Maulana Al-Imam Asy-Syadzili kepada
murid-muridnya dan sampai kepada kita sampai hari ini. Ya. Diamalkan ya Latif. Ya, supaya tambah dahsyat tambahkan ya Allah, ya Latif, di depannya ada lafaz Allah sehingga bergetar di dalam hati. Ya. Seandainya baca ya Latif pun belum, sebut Allah ya Latif, Allah ya Latif begitu, atau ya Allah ya Latif. Berapa kali? Kenapa 109? Nah, kalau nanti coba cek, ada namanya hisabul jumal. Tulis istilahnya yang bawa catatan. Hisabul jumal. Hisabul jumal itu ilmu tentang nilai angka. Seperti sandi Morse. Morse apa Morse? Ya, itu sandi. Ya, huruf ada angkanya. Angka ada hurufnya. Ya. Latif itu lam, ta, ya, fa, itu digabung menjadi 129. Ya. Boleh nggak saya zikir lebih dari itu? Boleh. Tapi khatamkan 109, baru kemudian ulang lagi dari awal. Begitu ya. Itu caranya. Kok sama Allah kok pakai angka? Ya bukan. Itu sama dirimu, bukan sama Allah. Beda ya. Dengan Allah kita nggak perlu bertransaksi dengan angka. Kita bertransaksi dengan diri. Maksudnya untuk mendisiplinkan diri perlu angka. Coba tanya trainer workout itu ya, fitness. Itu ada angkanya nggak? Supaya orang kebentuk perutnya, kebentuk otot, bisepnya, segala macam. Ada angkanya nggak? Ada time-nya? Loh kenapa orang latihan itu ada angka dan time-nya, untuk latihan kolbu kok nggak ada? Nah ini ciri-ciri bahwa setiap latihan mesti ada angka dan waktu. Kalau khawas, la waqta wa la zaman illa ma'allah sahibuz zaman. Ya. Kalau orang yang khawas gak perlu lagi angka. Dan itu disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya jilid pertama. Dari bab zikr, jika engkau ahlul musyahadah, ahlul ma'rifah, maka angka dan waktu tidaklah penting. Karena dia sudah bersama sang waktu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gimana Pak? Sudah? Cukup 3 ya. Mengjatahnya di sini 33 Pak. Barangkali itu untuk hikam kita. Alhamdulillah masih dalam suasana bulan haji terakhir ya. Semoga semua yang berhaji kemarin diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Semoga semua yang umroh diterima oleh Allah SWT. Amin. Dengan segala kekurangan kita. Semoga Allah menerimanya karena kesempurnaan nikmatnya kepada kita. Amin. Ya. Dan yang berniat haji dan umroh Allah segerakan. Amin ya Rabbal alamin. Dan terakhir malam malam Muharram nanti kita ada kajian di Sunda Kelapa ya, jam 10 saya ingat. Jam 10 malam. Ya, fadal, silakan hadir. Ya. Udah tanya jawab? Silakan kepada Bapak ya Ibu yang mau bertanya atau menyanggah pertanyaan. Kami persilakan Pak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon Quran surat 216, Al-Baqarah 216. Di situ kita disebutkan untuk menerima sesuatu yang baik dari Allah dan menerima belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik. Tapi dalam fakta kehidupan kita itu, misalnya dengan contoh keadaan saya sekarang gini gitu. Dengan musibah saya sekarang ini kan tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Enggak, itu persepsi saya gitu, bukan persepsi Quran. Saya bukan mengkritisi Tuhan gitu. Saya hanya mengkritisi keadaan saya sekarang gitu. Baik. Ada lagi? Lanjut, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oh maaf, satu lagi mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan tentang kita mempelajari ma'rifat ke seseorang, tapi ada orang yang mengatakan itu kurang baik, itu tidak baik gitu, untuk menyikapi dengan orang-orang tersebut gimana cara
akan menyikapinya. Oke, baik. Ada lagi ibu-ibu ada yang mau nanya? Dari ibu-ibu mau ada pertanyaan? Mungkin dua dulu. Dua Ustaz. aja. Bapak masih hidup nggak? Masih. Teman satu angkatan kerja dan kuliah sudah banyak yang meninggal belum? Kembarannya meninggal. Jadi kira-kira hidup ini baik nggak? Tobat juga nih. Walaupun kaki kurang satu. Ini malu kita kepada beliau. Beliau ini Allah takdirkan memakmurkan masjid walaupun kakinya dapat musibah berat. Ya nggak seperti bapak lagi, tapi selalu ke masjid, luar biasa. Ya, tapi orang kena musibah itu akan selalu ada was-was. Itu normal, Pak. Musibah penyakit, apalagi penyakit gula, itu paling kuat was-wasnya. Saya nggak tahu kenapa, karena itu saya saksikan sendiri pada ibunda saya sendiri ketika sakit. Was-wasnya berubah, detik per detik berubah. Nah, dan semoga beliau tidak berubah berkah kajian hikamnya, insyaallah. Maka saya bertanya, saudara, teman, bapak sudah banyak yang sudah pergi duluan. Ya, pilih meninggal atau masih hidup? Masih hidup, itu masih dikasih. Ya, jadi ketika ada seseorang dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan matilah aku, gitu. Mati aja, kan sering ngomong gitu kan? Ada anak-anak ngomong gitu sambil pukul-pukul kepalanya, mati aja gitu. Apa kata Nabi? Ya, kul khairan, katakan yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan. Hati. Ya. Jadi apa yang Allah beri hari ini itu khair. Ya, maka di Quran surat Thaha, wallahu khairun wa abqa. Allah itu khair, maha baik, maha baik lah, apa yang diberikan baik semua. Ya. Kira-kira saudara bapak nih tahun berapa meninggalnya? Yang kembar? Tahun lalu. Coba hitung, setahun lalu 365 hari, bapak udah sholat setiap hari 5 kali dan dia enggak. 5 kali 365 hari berapa kali? Ada satu riwayat, saya ingat saya di Tobroni dan Baihaqi, Abu Nuaim, ya, nanti Buya Asfi bisa cek ya. Ada seorang sahabat, punya sahabat yang lain, meninggal. Ya, tapi dikabarkan bahwa sorga yang kedua, yang meninggal kedua, yang pertama meninggal, terus 40 hari lagi yang kedua meninggal. Lalu mereka dapat kabar bahwa yang kedua ini sorganya lebih tinggi. Protes. Apa jawabannya? Selama 40 hari berapa kebaikan yang dia lakukan? Berapa orang yang dia santuni, berapa orang yang dia kasih senyum. Dan Bapak kan suka senyum, saya senang lihat ya Pak. Ya. Jadi turun lihat senyum itu senang. Kita ini kalau dikasih duit sama orang tapi wajahnya begini gimana? Nggak seneng loh, apalagi bil manni wal adha. Ada ngomong ini loh, orang hina, minta mulu, pengemis loh. Ngasih cuma 2.000, menghinanya beribu-ribu. Sekecil senyum aja enak. Jadi benarlah Rasulullah mengatakan, ya engkau senyum kepada saudaramu, itu juga sedekah. Sedekah itu gift, hadiahmu kepada mereka. Kenapa disebut bukan hadiah? Karena kita ini perlu, wajah enak itu perlu. Enak, betul Pak. Dan kita ini fuqara, hibab tabassum. Kita ini miskin semua, maka butuh orang senyum gitu. Ngomong aja kalau nggak diperhatiin nggak nyaman. Kita ini betul-betul miskin, fuqara. Butuh perhatian. Bener, aduh, cemen bener ya manusia itu. Lemah kita itu bener. Kurang dihargai dikit, hati nggak enak.
Kita titipin barang nggak dijaga, itu kesel bukan main. Lu kalau apalagi sudah ngasih antum nih, ya, si barang nih. Terus kita ngelihat dulu ekspektasi atau ngasih ilmu. Kok dia nggak mengajarkan sesuai dengan yang kita mau? Nggak usah, udah itu urusan dia. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak coba hitung, pahala Bapak sebelum sakit pergi ke masjid itu lebih gede sekarang loh Pak. Ya, karena al-ajru ala qadri ta'ab, begitu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah protes tentang satu hal, Nabi menjawab, al-ajru, apresiasi di sisi Allah tergantung lelah kamu berapa. Lelahnya berapa, di situ Allah nilai. Susahnya ngeluarin duit 100.000, di dalam ada 100 juta. Dengan orang yang punya 50.000 mau ngeluarin 10.000 berat gak? Berat Pak, cuma 10.000, punya 50.000 mau ngeluarin 10, beratnya bukan main. Dibanding orang yang punya 1 juta ngeluarin 100.000, beda. Pahalanya lebih gede yang ngeluarin 10.000 Pak tadi. Kenapa? Karena berat bagi dia punyanya segitu doang. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi Bapak Ibu, kapan Allah memberi perhatian kepada kita? Kalau kita sering mengeluarkan sesuatu yang berat kita keluarkan. Ya. Gengsi loh Pak, saya ngajar hikam di sini, serius. Tapi saya ingin mencari perhatian Allah. Saya ngaji hikam biasanya di tempat yang menurut saya agak lumayan gede tempatnya gitu. Atau ngajinya malam, jam 12 malam, tempatnya terbuka. Maunya begitu, nggak mau yang di masjid gitu. Kalau di masjid, masjidnya yang gede sekali, ada aksesnya enak. Tapi ini cara saya untuk membakar nafsiah saya sendiri. Untuk menghancurkan ego saya sendiri. Ini saya buka Pak sebenarnya. Awalnya saya berat ke sini. Ya, tapi lama-lama ternyata inilah cara torikohnya hikam. Torikohnya hikam ya begini. Ya, hikam itu bukan enak-enakan. Hikam itu ada yang gak enak secara nafsiah, tapi dia secara batinnya nikmat. Gitu. Meninggalkan casing-casing itu nikmat sekali. Ya, itu sebabnya orang haji, wukuf itu walaupun paling rumit, Muzdalifah lebih rumit lagi. Tapi kenapa orang kecanduan haji? Karena di saat itu jenderalnya hilang, direkturnya hilang, dokternya hilang, sarjananya hilang, menterinya hilang. Di saat itu rohaninya merdeka. Ini yang dikatakan Mu'ta'ilah Sekandari di tempat yang lain ya. Ketika seorang murid diuji, itulah Aid, itulah hari raya. Itulah rahasia kenapa haji bikin candu. Ada rohaninya yang candu. Ya. Umroh bikin candu, padahal desak-desakan. Ngapain orang desak-desakan muterin Ka'bah gitu kan? Mending di Tanah Abang. Ini kata orang, tapi secara rohani lain cerita. Kecanduan itu luar biasa. Ya, ya semoga surga berumroh dan berhaji. Amin rabbal alamin. Amalkan satu salawat, coba hafalkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ka'batil arwah. Ka'batil arwah. Wa ala alihi wa ashabihi. Alihi wa sallam. Sahibil karamati wal jah. Sahibul karim. Ya, nanti lihat acara rekamannya ya. Ya Allah, sampaikan salam rindu cinta kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah jika Ka'bah yang hitam di sana, Ka'bahnya tubuh. Rasulullah adalah Ka'bahnya kolbu dan ruh. Ya. Dan juga kepada sahabatnya, keluarga-keluarganya yang sangat mulia. Ya. Itu amalkan. Insyaallah Allah mudahkan haji dan umrahnya. Amin. Ya. Tidak haji dan umrah, Allah catat mulai malam ini niat saja. Meninggalnya dicatat berniat haji dan umrah. Ya. Orang yang berniat haji dan umrah maka nanti dibangkitkan bersama para hujjaj. Orang-orang yang haji dan umrah. Insya Allah ya. Gimana Pak, masih nyesel Pak? Alhamdulillah ya. Nah, ingat-ingat nih terus ya. Kalau was-was muncul lagi baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Aku berlindung dengan kesempurnaan Allah, itulah billah. Aku berlindung dengan kesempurnaan Allah. Diterjemahin lagi, aku yang tidak sempurna, aku yang penuh kekurangan ini, berlindung dengan zat yang maha sempurna.
Itu maknanya ya. Iya Pak Hamdani ya. Hamdani itu nama imam Pak. Yusuf Al-Hamadani itu guru daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau kawan daripada Imam Ghazali. Beliaulah yang mengajarkan zikir khafi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir ini kan zikirnya dua, jahar dan khafi, sir. Jahar itu keras. Itu kepada Imam siapa? Dabbas ya. Kalau zikir khafi dari Sayyidina Yusuf Al-Hamadani, mata dipejam, lidah dikunci, qalbu membaca nama Allah. Itu diambil dari Imam Yusuf Al-Hamadani ya. Terakhir, kalau ada orang berkomentar gitu ya tentang A, B, C, D, lihat siapa yang berkomentar. Ya, komentarnya apakah dia komentar lil islah untuk kebaikan atau komentar dengan hawa nafsunya? Ya, ada orang yang berkomentar untuk kita untuk nguji kolbu kita Pak. Apalagi netizen tuh ya. Orang nggak lolos ngaji hikam itu stres sama omongan netizen. Ya, beneran. Nah, ini obatnya nih. Jangan ikutin kata orang, ikutin kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang berajarannya kurang pas, saya nggak sebut sesat, kurang tepat. Tapi karena selalu dibumbui, inilah sunnah Rasul, inilah sunnah sahabat salafus saleh, itu dia pede loh Pak. Pakai sepatu, celana jingkrang. Karena kata-kata ini, antum sudah ngaji hikam. Ya, sudah ngaji hikam, apakah masih terganggu dengan kata-kata orang awam? Ya, ya. Kita perhatikan yang berkalam ini siapa. Itu sebabnya Allah berikan ada kolbu di dalam, memahami orang dengan kolbu. Saya pun juga hati-hati Pak sama orang yang debat saya. Jangan-jangan bukan orang itu. Bisa orang-orangan, bisa orang-orang suci yang menguji kesucian kolbu kita. Ya, bisa begitu. Jadi kita nggak semua orang yang nguji, yang mencaci maki kita kemudian tolak, nggak. Ada juga yang kita terima. Apalagi kalau orang mencaci maki, terus disuruh saya mengatakan terima aja, ya. Bukankah engkau lebih hina dari yang dia katakan? Gitu. Udah selesai kita Pak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ya rahmanir rahim, ya karim ya azim. Ya azim, ya azim. Salli ala Sayyidina Muhammad man kana khuluquhu azim. Allahumma ya jamil, ya zal jamali wal jalal. Amin. Zayyinna bi jamalik. Allahumma zayyinna bi jamalik. Amin. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengadu kerasnya hati kami, kerasnya jiwa kami, liarnya syahwat kami. Allahumma ya Allah, ilaika nashku ya Rabbana. Kami mengadu kepada Engkau ya Allah, tertutupnya hati kami menerima kalam-kalam Engkau, kalam-kalam Nabi-Mu dan kalam-kalam kekasih-kekasih-Mu. Farfa'anna al-hujub ya Rafi' bihaqqi Sayyidina Muhammad abdika Rafi'. Ya Allah, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, maka singkapkanlah hijab-hijab batiniah kami. Amin. Hijab-hijab pikiran kami, hijab-hijab syahwat kami, hijab-hijab akal yang pendek kami. Amin. Jadikanlah akal kami jauh karena nur qalbu yang Engkau telah sinari dengan nur Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, Anta a'lam bima fi qulubina. Amin. Wa ma fi sudurina. Amin. Ya Allah, Engkau maha tahu apa isi hati kami, kekotoran di dalam jiwa kami, kegelapan di dalam diri kami. Amin. Maka ya Allah, fa'fu anna, maafkan semua keburukan kami. Dan terima kasih ya Allah atas semua sifat yang Engkau telah berikan kepada kami. Amin. Sifat-sifat keindahan yang sehingga makhluk Engkau mengira kami ini orang yang soleh, padahal kami tidaklah soleh. Allahumma ya Allah, orang-orang mengira kami ini orang baik, padahal hati kami tidaklah baik. Orang-orang mengira kami ini sholatnya khusyuk, padahal hati kami sangatlah kusut. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau melihat kami bermaksiat ya Allah, fazakirna bilutfika ya Rahman ya Rahim ya Latif, maka tegurlah kami ya Allah
dengan kelembutan-Mu, dengan Rahman dan Rahim-Mu. Jangan tegur kami dengan jalal ketegasan dan kemurkaan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, rahmati kami dan keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang berkhidmat berjuang bersama kami, orang-orang yang berkhidmat untuk masjid ini, orang-orang yang berkhidmat untuk ilmu-ilmu yang Engkau turunkan. Amin. Allahumma ansurna wansur man nasarana. Amin. Ya Allah, bantulah kami dan orang-orang yang juga membantu kami. Amin. Wansur kulla muslimin mujahidin da'in ilaik. Dan bantulah siapa saja yang sedang memperjuangkan nama-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, waj'al al-khair fi hayatina wa mamatina. Amin. Kami memohon kebaikan di dunia dan di akhirat kami. Kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon kebaikan di akhirat ya Allah dengan bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memandang wajah mulia Engkau ya Allah, ya salam, ya salam. Allah marzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiasilah diri kami yang hina ini. Amin. Pantaskan diri kami yang tidak pantas ini untuk memandang wajah Nabi-Mu dan wajah-Mu ya Allah. Amin. Rabbana ya Rabbana, inna nas'aluka al-fadla, nas'aluka al-fadla, nas'aluka al-fadla ya dzal fadl azim. Amin. Ya Allah, terakhir kami hanya memohon kemurahan-Mu ya Allah, kemurahan-Mu ya Allah. Ya Karim, ya Karim, akrimna bi husnil khatimah. Amin. Kami memohon ya Allah, apapun buruk hidup kami, tolong tutup hayat kami. Jika berpisah ruh ini dengan badan ini, pisahkanlah dengan husnul khatimah. Amin. Dengan pisahan yang baik, dengan memandang Rasulullah SAW, dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan mohon ya Allah, jika kami masuk alam barzakh-Mu, janganlah kami ditanya dengan pertanyaan yang berat. Amin. Jadikanlah Rasulullah sebagai jaminan kami yang menjawab. Allah. Allahumma ya Allah, nas'aluka salatu wassalama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.